Matematika Babilonia adalah matematika yang ditemukan di Mesopotamia 2500 tahun sebelum Masehi pada peradaban Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang sekarang menjadi Irak. Penduduk Babilonia merupakan orang yang pertama kali menulis bilangan dari kiri ke kanan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tablet yang ditemukan ditulis dari kiri ke kanan. Sistem matematik Babilonia adalah seksagesimal atau bilangan berbasis 60. Angka 60 memiliki banyak pembagi, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, dan 30, yang membuat perhitungan menjadi lebih mudah. Munculnya matematika Babilonia 2500 tahun sebelum Masehi. Para periode merupakan periode pada saat peradaban Sumeria yang digunakan oleh penduduk Babilonia untuk menulis fonetis. 2340 tahun sebelum Masehi, dinasti Akandia menulis matematika dalam bahasa Akandia dan mengembangkan sistem bilangan secara lebih lanjut. Selain itu, bangsa ini adalah penemu sempoa. Selanjutnya ada peninggalan matematika Babilonia. Yang pertama ada bidang geometri. Geometri digunakan oleh bangsa Babilonia sejak tahun 2000 sampai 1600 sebelum Masehi. Mereka menghitung keliling suatu lingkaran dengan menggunakan 3 kali diameternya. Luas lingkaran digunakan 1/12 dari kuadrat keliling dengan sama dengan 3,14. Lalu ada bidang aljabar. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, perkembangan aljabar tidak hanya mampu menyelesaikan persamaan kuadrat, tetapi juga membahas tentang penyelesaian persamaan pangkat 3 dan 4. Hal ini terlihat adanya peninggalan berupa tablet yang isinya tablet kuadrat dan pangkat 3 bilangan 1 sampai dengan 30 dan kombinasi n pangkat 3 dan n pangkat 2. Lalu ada bilangan seksagesimal atau basis 60. Matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan seksagesimal atau basis 60 karena keunggulannya pada bidang astronomi. Dapat dicontohkan pada kehidupan kita sehari-hari pada bilangan 60 detik untuk 1 menit dan 60 menit untuk 1 jam. Kelemahan sistem ini adalah tidak adanya lambang nol. Simbol 1 dan 60 sama. Dalam hal spasi juga tidak berpengaruh untuk keduanya. Lalu ada Plimpton 322. Sistem ini pertama kali muncul sekitar 3100 tahun sebelum Masehi yang dikenal sebagai sistem angka posisional, di mana nilai digit tertentu tergantung pada angka itu sendiri dan posisinya dalam nomor tersebut. Perkembangan teori bilangan matematika di Babilonia kuno. Babilonia adalah sebuah peradaban kuno yang terletak di kawasan tengah selatan Mesopotamia. Kawasan Mesopotamia termasuk Sumeria, Akkad, dan Assyria. Sejarah mengatakan bahwa orang-orang Babylon merupakan orang yang pertama kali menulis dari kiri ke kanan dan banyak membuat dokumen-dokumen bertulis. Serta jejak terdini sistem bilangan Babilonia juga merujuk pada periode ini. Sebagian besar lempengan tanah liat yang sudah diketahui berasal dari tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi dan meliputi topik-topik pecahan, aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, dan perhitungan bilangan reguler, invers perkalian, dan bilangan prima kembar. Para ahli matematika telah mengembangkan langkah-langkah algoritma seperti cara mencari akar pangkat 2 suatu bilangan. Hanya satu perbedaan yang unik ketika melakukan operasi pembagian, seperti jika ingin membagi 14 dengan 5, maka akan dicari dengan mengalihkan angka 14 dengan 2. Kemudian ditaruh satu koma di satu angka belakang, seperti 14 dikali 2 sama dengan 28. Ditaruh koma menjadi 2,8.
Bangsa Babilonia juga sudah sangat familiar dengan aturan umum untuk mengukur suatu area. Mereka mengukur keliling lingkaran sebanyak 3 kali diameter dan luasnya sebagai 1/12 kuadrat dari lingkaran. Dan jika hitungannya benar, maka nilai V akan bernilai 3. Sistem bilangan bangsa Babilonia. Babilonia menggunakan 1 untuk mewakili 1, 2 untuk mewakili 2, 3 untuk 3, dan seterusnya sampai 9. Namun, mereka cenderung untuk mengatur simbol-simbol ke dalam tumpukan rapi. Setelah mereka sampai ke 10, ada terlalu banyak simbol, sehingga mereka berpaling untuk membuat simbol yang berbeda. Penggunaan tulisan paku. Lempengan tersebut ditulis pada saat masih basah, kemudian dijemur atau dibakar. Ada 4 papan bertulis yang ditemukan, yaitu A. Papan Yale YBZ 7289 terdiri dari sebuah papan yang digambari suatu diagram. Diagram tersebut merupakan sebuah segi 4 berukuran 30. B. Papan Plimpton 322. Papan ini memiliki 4 kolom dengan 15 baris. Tiap baris terdapat C kuadrat. Di dalam kolom 3 terdapat minus B kuadrat dan pada kolom 2 merupakan kuadrat sempurna. Katakanlah C kuadrat minus B kuadrat sama dengan H kuadrat. Namun, pernyataan tersebut diragukan karena terdapat 4 kesalahan penerjemahan yang menyebabkan pernyataan tersebut diragukan. C. Papan Susa. Papan Susa meneliti bagaimana cara menghitung radius sebuah lingkaran melalui segitiga sama sisi. D. Papan Delhi di Bayi. Papan Delhi di Bayi menampilkan permasalahan geometris yang meminta dimensi sebuah bujur sangkar yang telah diketahui luas dan diagonalnya. Kelebihan dan kekurangan sistem bilangan Babilonia. Kelebihan sistem bilangan Babilonia. Kelebihan sistem bilangan Babilonia yaitu sudah mengenal formula awal Pythagoras. Di bidang geometri sudah mengenal beberapa bangun ruang seperti segitiga dan kubus, dan sudah mengenal nilai V. Kekurangan sistem bilangan Babilonia. Kekurangannya belum mengenal tanda koma untuk membuat bilangan desimal. Juga tidak ada bilangan negatif. Lalu kita akan membahas tentang sejarah matematika pada bangsa Mesir. Bangsa Mesir kuno telah mengenal alat tulis sederhana, menyerupai kertas yang disebut papirus. Tulisan Mesir kuno sering disebut tulisan hieroglif. Dan tulisan ini ditemukan dalam bentuk gambar pada papirus ataupun guratan pada batu atau potongan kayu. Tulisan Mesir kuno diperkirakan berkembang pada tahun 3400 sebelum Masehi. Sistem numerisasi Mesir kuno bersifat aditif, di mana nilai suatu bilangan merupakan hasil penjumlahan nilai-nilai lambang-lambangnya. Yang pertama, perkembangan bilangan di Mesir. Bangsa Mesir kuno dalam perhitungannya telah menggunakan sistem bilangan desimal, baik puluhan atau dasaan, yang didasarkan pada jumlah jari di tangan manusia, yaitu 10 jari. Prinsip sistem desimal adalah manusia mempunyai 10 jari di tangannya, dan apabila ia ingin menghitung, maka ke-10 jari itu akan digunakan sebagai alat hitung. Sistem inilah yang digunakan kita dalam kehidupan sehari-hari sekarang. Misalnya, angka-angka 1, 2, 3 ditulis sebagai garis-garis vertikal, yaitu 1, 2, 3 berturut-turut. Sedangkan angka 10 telah ditulis dalam bentuk punggung kuda, dan bilangan 1000 seperti bentuk bunga alutus, dan seterusnya. Contohnya seperti penomoran hieroglif yang menggunakan versi tertulis dari sistem perhitungan beton yang menggunakan benda-benda materi. Lalu, pecahan untuk orang Mesir kuno terbatas pada pecahan tunggal dengan pengecualian dari yang sering kali digunakan 2/3 dan kurang sering digunakan 3/4. Ditempatkan di atas bilangan bulat seperti dalam 1/249, maka simbol bagian ditempatkan
di atas bagian pertama bilangan. Simbol diletakkan di atas bagian pertama karena bilangan ini dibaca dari kanan ke kiri. Dan juga dalam menuliskan bilangan, susunan desimal terbesar ditulis terlebih dahulu. Bilangan ditulis dari kanan ke kiri. Penulisan ini melambangkan 760.000. Penulisan ini melambangkan 46.206. 2. Perkembangan matematika di Mesir. Di Mesir, matematika berkembang dengan pesat. Orang-orang Mesir menemukan banyak penemuan-penemuan penggunaan bilangan dan geometri. Penemuan-penemuan mereka diantaranya yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Teknik yang digunakan oleh orang Mesir untuk ini pada dasarnya sama dengan yang digunakan oleh matematikawan modern sekarang. Orang Mesir melakukan operasi penjumlahan dengan menggabungkan simbol. Selanjutnya yaitu volume limas. Permasalahan yang paling menarik dari matematika papirus Moskow adalah masalah mengenai perhitungan volume dari sebuah limas. Jika limas tersebut adalah limas dengan alas persegi dan sisi alasnya adalah A, dan garis yang menghubungkan alas dengan puncak limas adalah sisi B, dan jika tingginya adalah H, mereka orang-orang Mesir kuno menyatakan volume dari limas adalah V sama dengan H buka kurung A kuadrat plus AB plus B kuadrat tutup kurung dibagi 3. Perhitungan waktu pada bangsa Mesir. Pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, orang-orang Mesir kuno menggunakan sistem bilangan berbasis 12. Dan mereka mengembangkan sebuah sistem jam matahari berbentuk seperti huruf T yang diletakkan di atas tanah dan membagi waktu antara matahari terbit dan tenggelam ke dalam 12 bagian. Geometri hanya digunakan secara praktis. Pada saat itu, geometri hanya digunakan untuk keperluan yang sangat mendasar, yaitu pemantauan ukuran tanah milik penduduk untuk keperluan pemungutan pajak. Pada tahun 2450 sebelum Masehi, orang-orang Mesir kuno telah memulai perhitungan tentang unsur-unsur segitiga dan menemukan segitiga keramat dengan sisi 3, 4, dan 5. Tahun 1650 sebelum Masehi, orang-orang Mesir kuno menemukan nilai pi, yaitu 3,16. Sebagian besar dari soal-soal tersebut berasal dari rumus-rumus pengukuran yang diperlukan untuk menghitung luas tanah dan isi lumbuk padi-padian. Luas sebuah lingkaran dipandang sama dengan kuadrat 8/9 kali garis tengahnya. Dasar segitiga Pythagoras. Pythagoras sudah tahu tentang luas sisi miring ini sejak 2500 tahun yang lalu. Dari pengamatan Pythagoras melihat orang-orang Mesir menggunakan mistar dan tali pembanding untuk menghitung tinggi bangunan. Maka ia terinspirasi untuk membuat hukum matematika untuk menghitung tinggi dan sisi miring segitiga siku-siku. Dari kunjungan ke Mesir itulah, Pythagoras selalu memperkenalkan prinsip yang kita kenal dengan hukum Pythagoras.